Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ngaji bersama kita di malam hari ini. Akan tetapi sebelum kita lanjutkan, mari kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa auladihi wa dzurriyyati ajma'in, wa ila al-ulama'il 'amilin wal a'immatil mujtahidin wal musannifin al mukhlisin wal mujahidin fi sabilillah rabbil alamin, wa li sa'iri sadati sufiyatil muhaqqiqin wa bi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila al-awliya at-tis'a wa ila ulama muassisin qadrul ulama qala al-Balkalani wa ila hadrati Syekh Yahya Asy'ari wa ila hadrati Kiai Abdul Wahhab Hasbullah wa ila Kiai Samsul Arifin wa Kiai Asad Samsul Arifin wa Kiai Ahmad Fawaid Asad Samsul Arifin wa Kiai Hariri Abdul Azim wa ila Kiai Khalid Umar wa Kiai Uzair Taifur Abdullah wa Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, anna Allah ta'ala yahmina bihimayatihim wa yumiduna bimadadihim wa yanfa'una min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Wa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa li jami' ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa lana wa li ahlina wa li asliqaina wa man ahsana ilaina wa liman ahabbana fillah wa li jama'atina anna Allah yaghfiru lana wa yarhamuna wa yarzuquna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an wa anna Allah yashfi maradana wa yaqdi hawaijana wa yaftahu lana abwabal khairat wal barakat wa anna Allah yakhdim lana bi husnil khatimati was sa'adah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya telah kita bersama-sama membaca dan mengkaji hal-hal yang terkait dengan al-adabul muta'alliqah bi masyru'iz zawaj, etika-etika yang berhubungan dengan rencana menikah. Tadi malam kita sudah membahas tentang an-nadhru ilal makhtubah, melihat terhadap perempuan yang dilamar. Perempuan yang dilamar, kemudian dilanjutkan ke hurriyatul mar'ati fil ikhtiyar, kebebasan seorang perempuan dalam memilih di mana salah satu yang kita baca pada kajian kita tadi malam bahwa wajib bagi seorang yang melamar untuk menginformasikan dan memberitakan dengan sejujur-jujurnya terhadap kondisi dirinya, dengan tanpa ada unsur penipuan atau pemalsuan identitas. Bahkan digambarkan ini apa yang dikatakan oleh
Sayyidina Umar ibn al-Khattab kepada seseorang yang akan menikah, sementara dia ini diketahui mandul. Kemudian Sayyidina Umar ibn al-Khattab memerintahkan orang tersebut agar menyampaikan apa yang terjadi pada dirinya tersebut, yakni tidak punya peluang untuk dapat anak karena mandulnya tersebut, dikabarkan kepada perempuan yang akan dinikahi. Bahkan di bagian akhir Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa ketika ada seseorang yang melamar seorang perempuan untuk kemudian dinikahi, ya, pada saat melamar, sementara dia menyemir rambutnya dengan warna hitam, maka hendaknya ia memberitakan hal itu kepada perempuan yang dilamar tersebut, karena hal itu dilandasi atau dimaksudkan agar tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur pemalsuan, sehingga nanti tidak akan terjadi hal-hal yang berakibat pada penyesalan di kemudian harinya. Berikutnya adalah ke bagian yang keempat dari al-adabul muta'alliqah bi masyru'iz zawaj. Ini etika-etika yang berhubungan dengan rencana pernikahan atau menikah. Yani alaqatul khutubati bi da'wal ikhtibar. Alaqatul khutubati bi da'wal ikhtibari. Ini hubungan-hubungan yang terjadi setelah proses lamaran, bid'awal ikhtibari, dengan alasan mencari berita, ya, maksudnya ini penjajakan. Setelah proses lamaran kan sebenarnya dua orang, antara laki-laki dan perempuan, antara khatib dengan makhtubah, antara pelamar dengan yang dilamar, ini kan belum diikat dengan akdun nikah, artinya keduanya belum sah menjadi suami dan istri. Nah, tetapi kemudian setelah proses lamaran itu yang terjadi di berbagai daerah, di beberapa negara, itu seakan-akan keduanya telah menjadi suami istri yang sah, padahal tidak demikian sebenarnya. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Abahal Islamu lirrajuli idza arada an yatazawwaja imra'atan an yanzura ilaiha bal wa amarahu bidzalik wa ma fawqa dzalika min taswilil syaitani wa taqlidil kafarati. Abaha, membolehkan apa al-Islamu Islam, lirrajuli, bagi seorang laki-laki, idza arada, ketika ingin, siapa rajul atau laki-laki tersebut ingin ayyatazawwaja, menikahi, imra'atan, kepada seorang perempuan, apa yang dibolehkan oleh Islam? Ini ayyanzura, melihat, ilaiha, kepada perempuan yang akan dinikahi. Bal wa amarahu, bahkan memerintahkan apa Islam kepada laki-laki tersebut, bidzalika, akan hal itu, yakni melihat perempuan tersebut. Wa ma, adapun perkara-perkara fawqa dzalik, yang selain itu, selain melihat, ya, dan kami mengingatkan dulu atau beberapa kajian yang lalu, kebolehan melihat itu hanya sebatas ke wajah dan kedua telapak tangan, di mana wajah ini hikmahnya adalah dengan melihat wajah akan mengetahui kecantikan atau kecantikan wajahnya. Sementara dengan melihat kedua telapak tangan akan diketahui khusubah atau kesuburan dari perempuan tersebut. Selain itu tidak boleh. Termasuk juga hal-hal yang
dilakukan oleh khatib atau si laki-laki yang melamar kepada makhtubahnya. Wa ma adapun perkara-perkara faqadha yang selain hal itu, selain melihat kepada perempuan yang dikhitbah, itu min taswili syaitani, termasuk tipuan syaitan, wa taqlidil kafarati, dan mentaklid atau mengikuti orang-orang non muslim, mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang non muslim. Innal fatata, sesungguhnya seorang gadis, seorang cewek, itulah tastati'u, tidak akan mampu, siapa fatat, kama tas'umu, sebagaimana engkau mengira ya, tidak mampu anta'arifa, mengetahui siapa fatat atau cewek tadi itu, haqiqatal fata, kepada hakikatnya seorang cowok, kebenaran seorang cowok, fi fatratin, di satu waktu, ma yakni waktu, tusammihi, yang engkau beri nama apa waktu tersebut, apa ma, bil khutubati, dengan istilah khutubah, yakni hubungan pasca khitbah, pasca lamaran, atau mungkin bisa disebut ya dalam istilah kita pacaran. Jadi setelah proses lamaran ini biasanya antara si cowok dengan cewek ini ya sudah pergi bareng-bareng ke mana begitu ya, apakah shopping atau jalan-jalan kemana, seakan-akan sudah menjadi suami istri, padahal hal itu tidak boleh ya, padahal itu atau keduanya belum diikat dengan akdun nikah, jadi belum sebagai suami istri. Wala huwa kadzalik, wala huwa, dan juga tidak akan mampu mengetahui ya, wala huwa, dan juga tidak mengetahui akan hakikatnya gadis atau si cewek tadi itu, huwa si laki-laki tadi atau si pemuda tadi, kadzalik, demikian juga halnya si cewek tadi, dia tidak akan mampu ya di waktu atau di saat waktu setelah khitbah untuk mengetahui sejatinya atau dengan apa ya, dengan pasti bahwa si cewek atau cowok itu bagaimana, untuk mengetahui dengan sebenar-benarnya pengetahuan itu akan tidak mampu. Karena apa? Li'annahu, karena sesungguhnya kelakuan, mahma kanat, selagi ada apa akhlakuhu, akhlaknya khatib, akhlaknya si pemuda atau cowok itu fasidatan, rusak, au wa munhattatan, dan rendah. Jadi selagi akhlaknya si pemuda tadi itu tidak baik atau akhlaknya itu rusak, fa innahu, maka sesungguhnya pemuda tadi itu atau cowok tadi itu yahrisu, akan menjaga siapa pemuda atau cowok tadi itu, ala alla yadhuro, agar tidak tampak atau tidak jelas minhu, dari pemuda tadi, apa illama, kecuali sesuatu yurwabu fihi, yang disenangi. Ya pasti dianya akan berusaha untuk memunculkan sikap-sikap yang baik ya, padahal aslinya dia perilakunya tidak baik, ingin menampakkan bahwa dia adalah termasuk orang yang berperilaku sopan, berperilaku baik, padahal sejatinya tidak di masa pacaran tersebut. Wa kadzalika hiya, wa kadzalika, dan adalah seperti halnya begini, yakni pemuda tadi itu atau si cowok tadi itu
akan berusaha untuk menunjukkan perilaku-perilaku yang baik, yang menyenangkan. Iya, adapun si cewek, yang cewek pun demikian juga. Saat pacaran tentu akan berupaya melakukan perilaku-perilaku yang menyenangkan ya, kepada cowoknya. Falkullu, maka adapun masing-masing dari cowok maupun cewek tadi itu, si khotib maupun si maktubah, laki-laki yang melamar maupun perempuan yang dilamar itu, ya'rifu, mengetahui, an hadhihi, bahwa sungguhnya ini waktu khutubah tadi itu fatratuh tibarin ya, waktu untuk penjajakan wa tajribatin dan ujian ya, waktu untuk menjajaki dan waktu untuk menguji. Walidzalik, dan karena itulah fa'innaha, maka sesungguhnya fatrah atau waktu tadi itu, waktu khutubah itu la takshifu, tidak akan mampu menyingkap apa waktu tersebut, menyingkap al-haqa'iqa, kepada hakikatnya atau kebenaran dari baik si laki-laki maupun si perempuan tadi. Nyingkap apa toh sebenarnya, atau bagaimana toh sebenarnya si laki-laki dan si perempuan tadi itu tidak bisa. Wala tudhiru, dan tidak akan mampu menjelaskan atau menampakkan apa masa khutubah tadi itu, tidak mampu menampakkan atau menjelaskan al-khaira, kepada yang baik, wisyara, atau yang buruk. Watadhi'u, dan kemudian menjadi sia-sia ya, menjadi sia-sia atau hilang ya, apa hadhil miskinatu, perempuan yang miskinah ini ya, kalau dalam bahasa kita ini perempuan yang ya, dikasihani. Makanya kalau dalam bahasa ungkapan bahasa lisan keseharian itu, kalau ada orang misalnya bilang ya miskin, itu artinya kasihan deh lu. Kalau misalnya ada ungkapan yang saya kasihi dengan yang saya kasihani, itu kan beda. Para ibu-ibu yang saya kasihi itu akan maknanya beda dengan para ibu-ibu yang saya kasihani, tentu akan beda. Jadi miskinah, maka akan hilang sia-sia siapa hadil miskinatu, perempuan yang perempuan yang patut dikasihani ini ya. Haitsu tusbih, sekiranya menjadi siapa perempuan miskinah ini, perempuan yang apes ini ya, kita bahasakan apa saja. Sekiranya menjadi apa perempuan yang apes ini menjadi al-ulubatan, menjadi mainan fi yadir rijali, di tangan para laki-laki. Bal bid'atan, bahkan menjadi barang dagangan sakhifatan, yang murah, tatanawaluha, yang bisa memperoleh kepada bid'ah sakhifah tadi itu, bid'ah sakhifah atau barang dagangan yang murah itu apa, ar-raghabatu, keinginan-keinginan, atau maidanan, atau menjadi lapangan, lit tajarubi, bagi percobaan ya, atau ya, menjadi kelinci percobaan yang mencoba-coba, kira-kira cocok apa enggak cocok ya wes. Ini kan berarti tidak ada keinginan serius ya. Tidak ada keseriusan di proses tersebut. Wah, ini dan sesungguhnya aku Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani ya,
Uhadziru itu memberi peringatan min hadza taqlidil a'ma, dari taklid buta ini memberi peringatan kulla muslimin kepada setiap muslim, ma'ama bersamaan sesuatu fi dzalika yang ada di dalam hal itu, ya, di dalam hal-hal yang tidak benar tadi ya, pada saat fatrah atau masa khutubah, masa pasca lamaran itu. Memberi peringatan dari apa? Min tahaddin safirin, dari min tahaddin safirin, tahaddin, dari penentangan safirin yang jelas, li'adabil islami, terhadap etika-etika Islam. Layak sihu, tidak akan mengupayakan, ya, tidak akan mengupayakan bihi, dengan zalik, siapa fa'iluhu, pelaku ini ya, taklid buta ini, pelaku dari kelakuan yang tidak baik pada saat proses atau masa setelah khitbah tadi, tidak mengupayakan illa ghadaballahi, kecuali kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak memperoleh dan tidak mengupayakan apapun kecuali murkanya Allah Subhanahu wa taala, ya, karena tidak mengindahkan terhadap aturan-aturan yang ada, tidak mengindahkan norma-norma yang ada. Fala haula, maka tidak ada daya itu maujud, wala quwata, dan tidak ada kekuatan itu maujud, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah al-aliyyi, yang maha luhur, al-azimi, dan yang maha agung. Wa kam ra'aina, dan banyak kita melihat, min masaiba, berupa musibah-musibah, wa balaya, dan bencana-bencana, taqa'u, yang terjadi, apa musibah-musibah tersebut, bisa babi hadhil fikratil khabisati, sebab pemikiran yang kotor ini atau yang jelek ini. Karena ada apa siapa dhahiyatuha, korbannya fikrah khabisah ini ya, korban dari pemikiran yang tidak baik ini, siapa korbannya? Ayrudul bintil miskinati, ya, adalah kehormatan anak perempuan yang apes tersebut. Ba'da an kadzaba, setelah membohongi siapa khatib, ya, siapa pemuda yang atau orang laki-laki yang melamarnya itu, alaiha, atas perempuan tersebut, atas perempuan yang apes itu, bima, dengan sesuatu, saqahu, yang menggiring siapa pemuda kepada ma laha, terhadap perempuan tersebut, minal wuqudil kadzibati, berupa janji-janji palsu, janji-janji palsu, wal amanil khadimati, dan harapan-harapan menipu atau harapan-harapan semu, hanya di PHP saja, ya, dimasak nih, makanya disebut dengan miskinah, perempuan yang apes, perempuan yang terkasihani. Hatta auqaha, sehingga menjerumuskan siapa pemuda atau si khatib, ya, laki-laki itu, kepada perempuan tersebut, bima, di dalam sesuatu, auqaha, yang memang ingin menjerumuskan siapa pemuda tadi itu kepada perempuan. Sumatarokaha, nah ini yang lebih ngenes lagi ya, sumatarokaha, lalu meninggalkan siapa pemuda itu kepada pemudi tersebut,
meninggalkan siapa laki-laki kepada perempuan maktubah tadi itu, wadahaba dan pergi anha dari perempuan tersebut, ya, artinya ya minggat, ditinggal lungo, bidakwa annahu, dengan dalih atau dengan alasan bahwa sesungguhnya kelakuan zuharo telah tampak lahu bagi si laki-laki tersebut apa annaha, bahwa sesungguhnya perempuan tersebut itu laisat, tidak ada siapa perempuan, tidak ada itu bimakmunatin, sebagai orang yang bisa dipercaya, wa annaha, dan bahwa sesungguhnya perempuan itu la yusaku biha, tidak bisa tidak bisa dijadikan wasiqah, tidak bisa dijadikan sebagai kepercayaan fil mustaqbali, di masa yang akan datang, kazaujatin, sebagai seorang istri. Jadi di masa yang akan datang tidak bisa dipercaya untuk menjadi seorang istri, tahfaduhu, yang akan mampu menjaga siapa istri tersebut kepada suaminya, fi ghaibatihi, di kala tidak adanya, ya, atau dikala sedang bepergiannya si suami. Ya, ini hal-hal yang harus diperhatikan, ya, adab-adab yang terkait dengan rencana pernikahan. Ini tentang waktu pasca proses khitbah, sebelum akad nikah, harus menjadi perhatian kita bersama. Kemudian yang berikutnya, al-mahru, mahar atau mas kawin. Bahwa adapun mahar itu wajibun, sesuatu yang wajib, ma'alar rajuli, atas laki-laki, yajibu, wajib, apa ayyabdzulahu, memberikan siapa rajul kepada mahar, memberikan mahar, lizaujati, kepada istri. Wal mahru, adapun mahar, alladzi aujabahul Islam, yang diwajibkan oleh Islam, yang mewajibkan kepada mahar apa Islam, itu lam tuhaddad, tidak dibatasi apa qimatuhu, nilainya mahar, wa yakhtalifu, dan bisa berubah-ubah atau berbeda-beda apa mahar, bi qudratir rajuli al-maliyati, ya, sesuai kemampuan finansial laki-laki, sesuai kemampuan harta laki-laki. Awit tifaqi zaujaini, atau sesuai kesepakatan suami istri tersebut. Lakin, akan tetapi ini, lakin min al-adab islamiyati, akan tetapi termasuk dari etika-etika Islam, allati hasa, yang mendorong, alaiha, atas al-adab islamiyah, apa Islam, ya, termasuk adab Islam yang saat dianjurkan apa, qillatul mahri, adapun sedikitnya mahar, tidak usah banyak-banyak, tidak usah mewah-mewah. Wa adamu taghali, dan tidak adanya saling bermahal-mahal, fi dzalika, di hal itu, yakni di hal mahar ini. Wastiratil maqadiril fahisyati, dan syaratan ukuran-ukuran yang terlalu, allati tusabbibu, yang dapat menyebabkan apa, allati, yang ukuran-ukuran yang terlalu itu menyebabkan ihjamas syababi, mundurnya para pemuda, anizawaji, dari menikah, menyebabkan pemuda tadi itu akhirnya tidak pede atau kemudian mundur secara teratur, tidak jadi melanjutkan karena terbayang-bayang dengan betapa sangat mahalnya mas kawin yang ditentukan. Kenapa? Li'adam istita'ihim, karena tidak
adanya kemampuan para pemuda tersebut, tidak ada kemampuan di talbiyata tilkan nafaqatil bahidati, memenuhi biaya-biaya yang besar tersebut, biaya-biaya yang ya di luar kemampuannya tersebut. Allati la yastati'u, yang tidak mampu ta'diyaha, akan membayar terhadap ukuran-ukuran yang terlalu tersebut. Ya. Siapa sahibud dakhali al-mahdudi, siapa sahibud dakhali, orang yang memiliki income atau pendapatan al-mahdudi yang terbatas. Nah, bagi yang mungkin income-nya atau gajinya terbatas, ketika mas kawinnya ditentukan itu tidak terhingga atau saking banyaknya, maka ya tentu akan menyebabkan para pemuda-pemuda yang mau nikah itu akhirnya mundur langkahnya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lirajulin, kepada seorang laki-laki, arada yang ingin siapa rajul, an yatazawwaja, menikahi siapa rajul, bi arba'i awakin, dengan mas kawin 4 uqiyah. Uqiyah ini satu ukuran ya, satu uqiyah itu ukurannya 31,7475 gram emas. Kanjeng Nabi dawuh begini, ka'annakum, seakan-akan kalian itu tanhituna. Tanhituna ini artinya mencukil. Seakan-akan kalian ini mencukil al-fiddata, akan perak, min ardi hadzal jabal, dari punggung gunung ini. Kok ribat men turun wirokosomen gitu ya. Ya, harap nikah dengan memberikan mahar 4 uqiyah tadi. Ukurannya besar itu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan kata Nabi bersabda fi khutbatihi, di dalam khutbahnya, alla tughalu sadaqatan nisa'i, alla tughalu, ya, agar hendaknya tidak bermahal-mahal, wahai kalian, sadaqatan nisa'i, terhadap mas kawin para wanita-wanita yang dinikahi. Wa innaha, karena sesungguhnya mas kawin tersebut, laukanat, seandainya ada apa mas kawin itu, makrumatan fid dunya, sebuah kemuliaan di dunia, au taqwan indallah, atau ketakwaan di sisi Allah, lakana, maka niscaya ada siapa aulakum, orang yang paling utama di antara kalian biha dengan sedekah atau mas kawin itu Nabiullah, nabinya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min yumnil mar'ati, sesungguhnya itu termasuk keberkahan seorang perempuan, apa taisira khidbatiha, memudahkan proses lamarannya perempuan tersebut, wa taisira sodaqiha, dan memudahkan mas kawin perempuan tersebut, wa taisira rahimiha, dan kemudahan rahim atau proses kelahirannya, proses melahirkannya perempuan tersebut. Masuk keberkahan yang diterima oleh seorang perempuan itu ya ketika proses khitbah atau lamaran mudah, ketika proses nikah dengan mas kawin atau mahar itu ya mudah,
terus nanti misalnya pada saat proses kelahiran udah, nah itu sebagai tanda keberkahan bagi seorang perempuan. Bagian 6 yakni tentang idharuz zifaf wa i'lanuhu, yakni memperjelas atau menampakkan atau menunjukkan pernikahan dan mengiklankannya atau mengumumkannya dengan mengadakan resepsi pernikahan. Ini nanti akan kita kaji di pertemuan berikutnya. Semoga kajian kita masih tetap berlanjut hingga nanti setelah Ramadan. Demikian, semoga bermanfaat. Atas kesalahan dan khilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.